orang yang bersio tikus biasanya selalu cerdik ya dalam mendapatkan suatu kata pasangan. Ya, biasanya untuk orang sio tikus itu dia selalu memenangkan sesuatu untuk seperti memenangkan undian ya. Seperti untuk mendapatkan suatu kata-kata yang hal yang berharga. Nah, jadi bagaimana dengan asmara percintaannya itu untuk orang sio tikus itu biasanya selalu lincah ya, selalu tahu apa yang diinginkan oleh keinginan pasangannya ya. Biasanya untuk orang Cutikus tuh dia selalu dalam segi asmara tuh dia selalu maju ke depan, selalu melakukan yang terbaik. Di saat kalau Anda itu bagaimana untuk cara mengutarakan perasaan dan cara untuk mengembangkan suatu kata perasaan ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat, ini kalau untuk orang Cutikus tuh biasanya kan tidak belak-belakan dalam mengutarakan suatu perasaan. Biasanya kalau bilang iya, iya, tidak, ya tidak ya. Tapi untuk sesuatu hal yang memang benar-benar ada sesuatu hal yang mengganjal, pasti dia akan langsung dikasih tahu, akan langsung memberikan suatu kata arahan ya. Bagaimana sih yang terbaik untuk melakukan sesuatunya untuk terhadap pasangannya ya. Untuk orang Cetikus biasanya sih pantang menyerah ya. Halo teman-teman, saya Evan Jaya, senang kembali berjumpa dengan Anda. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya selalu mendapatkan info ramalan terbarunya setiap harinya seperti biasanya. Oke teman-teman, kali ini saya akan meramalkan tentang asmara percintaan dari orang yang bersiotikus ya. Nah, di bulan 4 ini apakah mendapatkan suatu hal yang baik atau tidak ya? Segi asmara percintaan apakah benar-benar bisa mendapatkan suatu kata kebaikan ataupun keburukan ya? Di sini kita akan mengambil kata Tiu Chiam dan kita akan meramal kartu remi ya. Semua itu kita akan mengambil dulu kata undi ya yang digoyang-goyangkan nanti akan muncul satu itulah yang akan diramalkan dan akan dibahas satu persatu mengenai kehidupan asmara percintaan Cotikus ya. Nah, jadi di sini ya saya udah mengambil botol Jamsi ya. Di sini kita akan menggoyang-goyangkan dulu sampai satu sempit itu jatuh ya. Nah, jadi untuk asmara percintaan untuk orang Cotikus itu bagaimana kita akan mengambil satu kata petunjuk ya mengenai apa? Di sini ada satu kata nomor 36 ya di sini ya. Nah, di sini kita akan menarik dulu. Kita akan mencari 36. Nah, di sini nomor 36 ya. Nah, kita akan melihat dulu. Di sini nomor 36 itu adalah mengenai aura, meninggalkan terang dan membuang kegelapan ya. Nah, jadi di sini untuk asmara percintaannya mengenai aura ya. Di sini saya akan menarik dulu 3 kartunya. Di sini kita akan lihat dulu. 3 kartunya ini mengatakan bahwa ada suatu hal yang baik ya. Nah, di sini tidak ada rasa sesuatu hal yang mengganjal ataupun sesuatu kata aneh ya dalam suatu kata perasaan. Di sini ada asmara percintaan itu sangat bagus sekali ya yang bisa Anda gapai, yang bisa Anda kembangkan ya untuk dengan kasih sayang dan uh, asmara Anda itu untuk kedepannya bagaimana ya. Coba di sini kita akan menarik dulu 5 kartunya untuk orang yang bersiotikus. Di sini di sini kan ada satu kata kartu joker ya, duduk terbalik ya. Di sini tidak ada sesuatu yang orang baik untuk membantu suatu kata hubungan, tapi di sini ada suatu kata halangan ya, banyak kesabaran dan banyak emosi. Jadi di sini seperti halnya tadi
ini asmara percintaannya itu pembukaannya itu mengenai bahwa ada sesuatu yang sebenarnya sih memang bagus ya. Jadi di sini asmara percintaan itu mungkin dari sini gambaran saya mengatakan ada pihak orang kedua, ketiga ataupun keempat ya. Dan jadi di sini percintaannya itu bukan berdasarkan dari pihak sepasang kekasih, tapi ada sesuatu yang ikut campur urusan asmara kalian ya. Nah, jadi seperti ini adalah suatu kata duduk apa ya, kata joker duduk terbalik. Ini mengatakan bahwa tidak ada suatu kata kebaikan yang bisa didapat ya. Karena di sini tujuannya itu ada sesuatu yang menghambat ataupun menghalang-halangi suatu kata pernikahan, kata sepasang kekasih ya, sehingga di sini muncullah banyak pihak-pihak orang ketiga, orang keempat ataupun pihak-pihak orang kelima. Mungkin di sini adalah suatu kata mungkin ada pertemuan yang mungkin di sini ada saling menyukai, ada saling menyayangi, ada pun saling melirik-lirik mata ya. Jadi di sini bisa dibilang mengenai ujian dan cobaan tentang uh, hati dan jiwa ya, sehingga di sini susah untuk bisa lebih setia terhadap pasangannya sendiri ya. Di sini coba saya akan menarik dulu dua kartu dari sisi kehidupan kiri dan sisi kehidupan kanan. Sisi kehidupan kiri itu mengatakan bahwa untuk percintaan asmara di bulan 4 ini sangat bagus sekali untuk orang Cotikus ya. Sedangkan di sini untuk orang yang Cotikus dari sisi kehidupan kanan ini sangat tidak bagus sekali ya. Nah, jadi di sini adalah ada muncul dari pihak orang ketiga ya. Nah, jadi di sini ada pihak orang ketiga yang memberikan kata ujian dan cobaan dalam satu hadir dan satu kata hubungan. Nah, jadi di sini jika Anda yang menonton seorang wanita, di sini ada muncul suatu kata orang yang berkulit hitam, rambutnya ikal, ya orangnya nggak terlalu kurus, nggak terlalu tinggi ya. Nah, ini orangnya bisa biasa saja, ataupun bisa juga ideal ya. Nah, jika ini misalnya Anda menonton ini adalah seorang laki-laki ataupun pria, ya sama saja ada pihak orang ketiga yang muncul ya. Nah, jadi di sini mungkin ada mantan ataupun mungkin dari kekasih yang mungkin eh, menyukai ataupun datang untuk menghancurkan hubungan ya. Di sini kalau saya di sini ada dari sisi kehidupan kanan itu sangat tidak bagus sekali. Jadi bisa terjerat suatu namanya asmara percintaan. Bisa terjalin yang namanya hubungan gelap ataupun main tikung-tikungan, main selingkuhan ya. Nah, jadi di sini untuk orang Cotikus ini muncullah yang namanya pihak orang ketiga ya. Jadi di sini untuk orang yang bercotikus, ya muncullah faktor orang ketiga. Ya, jika di sini untuk hati dan jiwa Anda, mata Anda tidak bisa dijaga, apalagi ucapan Anda, mungkin ini bisa terpersona, bisa terpikat sama pihak orang ketiga yang Anda sukai, ataupun yang mungkin dari segi-segi faktor yang mungkin secara keterbukaan, ataupun secara mungkin hubungan Anda itu mungkin tidak mendapatkan suatu kata kebaikan ya. Jadi yang ibaratnya kan kita kan sebagai manusia kan jangan terlalu banyak curigaan, tapi kok di balik rasa ketidakcurigaan tapi malah muncul suatu hal yang nggak baik gitu ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat untuk orang cowok tikus ini banyak-banyaklah menumbuhkan kata cinta dan kasih sayang terhadap pasangannya. Jadi jangan terlalu mencari sesuatu hubungan itu yang lebih spesial di kehidupan yang lain ataupun di lingkungan sekitar di lingkungan luar gitu ya. Karena di sini kalau saya lihat sih sebenarnya bisa terjadi suatu kata hubungan gelap ataupun selingkuhan ya. Karena itu di sini asmara percintaan itu kalau tidak dilihat dari segi selingkuhan ataupun pihak orang ketiga, ini sih pasti kalau kita tidak menjaga hati, pasti kita di luar kita juga akan dipancing-pancing oleh yang namanya rasa suka ataupun kegenitan ataupun kecantilan gitu ya. Nah, jadi di sini ini kalau saya lihat sini secara gambaran untuk orang Shoptikus itu bukannya tidak mendapat suatu kata kebaikan, tapi hanya dari diri kita sendirilah. Kita sendirilah yang diuji coba, karena di bulan 4 ini tidak mendapat suatu kata sambutan hangat ataupun kata sambutan yang benar-benar bisa membuat Anda tuh jauh lebih baik gitu. Jadi akhirnya apapun yang mengenai asmara percintaan itu sebenarnya sih tidak dibuat-buat ataupun tidak mendapat suatu kata resu, tapi di sini kalau saya lihat sih kayaknya ada sesuatu yang membebani gitu. Biasanya kalau untuk menjalani suatu kata hubungan, bisa bertahun-tahun ataupun berpuluh-puluh tahun, pasti akan mendapat suatu kata kejenuhan. Sedangkan pasangan kita itu kan pasti
aduh kamu nggak setampan yang dulu lagi, aduh kamu nggak secantik yang dulu lagi, aduh kamu nggak seperti dulu lagi. Ya intinya tuh nggak seperti dulu lagi gitu kan. Aduh kamu nggak seperti ini, kamu nggak seperti itu. Jadi uji ibaratnya, aku pengennya aku mencari sensasi yang lain dah, aku mencari sensasi yang baru gitu ya. Aduh aku pengennya begini, aku pengennya begitu, nih aku pengennya kehidupan saya jauh lebih membaik gitu ya. Ada orang bilang saya lebih suka mencari dua istri daripada satu istri ya. Nanti bisanya nanti kalau misalnya udah bosan sama istri pertama, aku punya istri kedua. Ada orang bilang gini, aku lebih suka eh, mencari dua dua suami ya, satu suami satu selingkuhan. Jadi di rumah suami, di luar selingkuhan. Jadi lebih enak gitu. Kan ada orang seperti itu ya. Nah, jadi di sini ya kalau saya lihat ini untuk orang yang bersyuting khusus jangan seperti itu ya. Karena di sini ya di bulan 4 ini banyak suatu gejolak-gejolak perasaan, gejolak hati yang tidak menentu ya. Terkadang di rumah itu ya ingin mendapat suatu kata sambutan, eh, membangun satu hubungan yang baik, tapi malah terjadilah suatu hal-hal yang nggak baik di luar lingkungan gitu ya. Nah, jadi di sini ya kalau saya lihat di sini untuk orang syuting harus lebih bersikukuh lah ya, harus bisa lebih memantapkan diri dalam satu kata hubungan. Karena di sini di bulan 4 ini ada suatu kata asmara percintaan itu suatu kata tikungan, selingkuhan, ataupun bisa menduakan pasangan ya. Nah, jadi kalau sudah seperti itu kita akan meminta petunjuk dulu ya untuk orang cutiku sebagaimana ya. Kita ambil dari sudut kata Jamsi, petunjuknya bagaimana supaya kita bisa mendapatkan satu hal yang baik untuk mendapatkan satu kata jalan supaya bisa mengubah asmara percintaan hubungan perasaan kalian tuh bisa menjadi lebih membaik ya, lebih bersatu dari apa adanya dari dulunya. Oke, di sini kita akan ambil satu jam dulu ya. Nah, di sini adalah nomor 29 ya. Kita akan lihat dulu. Ini adalah nomor 29 ya. Coba sini-sini saya akan buka dulu. Ini mengatakan bahwa solusinya itu petunjuknya bahwa jatuh dalam bahaya. Nah, ini adalah petunjuk ya untuk orang curtikus. Janganlah Anda mencoba-cobai diri Anda ataupun pasangan Anda ya jika tidak ingin mendapatkan satu kata konsekuensi ya. Nah, jika Anda memang sudah terlanjur ingin main selingkuhan ataupun main tikung-tikungan ataupun bagaimana yang lainnya, ya Anda usahakan Anda selesaikanlah masalah Anda ya, supaya Anda lebih setia kembali berhubungan dengan pasangan Anda yang sudah ada ya. Jika Anda sudah berpasangan ya, Anda selesaikan masalah. Jika memang Anda lebih menyukai si A, menyukai si B daripada si A, ya mendingan daripada Anda ketahuan ya Anda lebih banyak Anda jujur ya bahwa Anda tuh lebih menyukai si A daripada si B, ataupun Anda saya menyukainya si yang lain ini daripada saya menyukai yang itu gitu loh. Jadi di sini mengatakan bahwa jatuh dalam bahaya. Berarti uh, ada konsekuensi ya dalam satu main tikung-tikungan, main suatu kata selingkuhan ya. Nah, jadi di sini untuk orang short tikus itu mendingan kalau untuk orang yang sedang berpacaran, ya jujur aja pasangannya. Anda tuh lebih menyukai siapa, ya. Ada juga kan biasanya kan ada orang yang kita ngomong yang normal dulu ya, daripada kita ngomong yang tidak normal ya. Kita ngomongnya tuh yang normal, habis itu yang ngomongnya sejenisnya gitu ya. Kan karena banyak gini kan banyak orang yang menikah, banyak yang berpacaran tapi masih aja mencari hubungan yang lain gitu ya. Sebenarnya sih kamu menyukai yang mana gitu. Banyak orang bilang gini, sebenarnya kamu udah menikah, udah punya istri, punya suami, punya anak, udah membangun keluarga, sebenarnya kamu tuh hidupnya bahagia nggak sih? Nah, ada orang bilang gitu ya. Sebenarnya hubungan perkawinan ini sebenarnya asli apa palsu sih? Nah, gitu ya. Ada orang bilang, sebenarnya perkawinan kamu itu didasari oleh pemaksaan dari keluarga atau memang kehidupan kamu itu tidak mendapatkan suatu kata bimbingan yang baik ataupun memang kurang adanya dukungan dalam suatu kata percintaan ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi di sini ya, kalau saya di sini banyak orang ya yang mengaku kata cinta tapi tidak mandiri dan tidak dewasa gitu loh. Banyak orang bilang aku suka kamu, aku cinta kamu, aku rindu kamu.
sebenarnya itu kalau bisa untuk seluruh dunia, semua orang pasti bisa gitu ya. Tapi kalau untuk mengucapkan kata kejujuran, kesetiaan, itu sangat susah sekali. Kebanyakan orang mengatakan bahwa aku jujur, padahal di dalamnya aku bohong. Ya, aku setia, padahal aku mendua. Aku rindu, padahal aku tidak. Ya, nah jadi ibarat begitulah ya. Jadi untuk orang yang bercuti khusus jangan seperti itu. Jangan sampai Anda mengambil suatu kata konsekuensi, akhirnya terjadilah suatu kata masalah yang membuat Anda itu jadi terpecah belah, akhirnya pasangan itu jadi tercerai-berai dan tidak memiliki suatu kata hubungan yang baik ya. Nah, jadi di sini pesannya apa untuk orang yang bercotikus? Coba saya akan menarik dulu 5 kartunya. Nah, jadi di sini 5 kartunya ini mengatakan bahwa untuk orang yang masih berpasangan atau maksudnya berpacaran ya, di sini bisa melangsungkan suatu kata pernikahan ya. Di sini ada suatu kata uang untuk menikah ataupun suatu kata janji ya. Ini bisa terjalin suatu kata hubungan yang lebih spesial ya. Cuman di sini kalau saya lihat di sini kembali saya katakan bahwa kehidupan Anda tuh jangan terlalu terkatung-katung ataupun jangan membawa suatu kata kegelisahan ya, apalagi resah gitu. Karena di sini banyak mengalami suatu kata bosen, suatu kata tidak, maksudnya ibaratnya cinta ini sangat membunuh gitu ya. Cinta ini sangat membunuh saya sehingga saya susah untuk mendapat suatu kata kehidupan dalam asmara gitu ya. Nah, jadi di sini ibaratnya ini di sini cinta Anda tuh tidak kurang bertumbuh dan cinta itu kurang apa adanya gitu loh. Jadi di sini cintanya ada apanya. Jadi di sini di saat Anda sudah ingin melakukan suatu kata pernikahan, tapi malah terjatuh dalam suatu kata bahaya ya, ada suatu kata masalah, apalagi yang kalau misalnya Anda tuh yang sudah berpasangan, sudah menikah dan berkeluarga, ini malah tidak mendapatkan suatu kata hal yang baik, malah Anda mendapatkan suatu kata mungkin mengenai tentang uang di sini ya. Di sini ada mungkin ada mendapatkan suatu kata hal yang tidak baik. Jadi di sini susah untuk bisa digerakkan, susah untuk bisa mengembangkan suatu kata kehidupan yang benar-benar bisa Anda capai. Jadi untuk orang cotikus itu intinya tuh satu suka main tikung-tikungan, main selingkuhan. Yang kedua mengenai uang ya. Nah, perasaan ini adalah saling membohongi, saling menutupi mana yang saya suka, mana yang saya sayangi, mana yang ingin menjalin hubungan. Nah, jadi di sini di bulan 4 ini tidak hanya mendapatkan suatu kata kebaikan, tapi main selingkuhan juga itu sangatlah terbuka jalan lebar ya untuk bagi orang yang tidak setia. Nah, jadi di bulan 4 ini asmara percintaan sebenarnya sih bagus, cuman hanya saja kita sendirilah tidak ingin membangun suatu kata hubungan yang lebih baik lagi gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman untuk orang yang bercotikus ramalan sudah selesai. Jika memang tidak sesuai dengan Anda ya anggap saja hiburan sebagai hiburan saja dalam meramal sesuatu ya. Nah, jika sesuai ya anggaplah Anda bisa merubah diri, bisa membina diri menjadi lebih membaik supaya Anda lebih menjaga pasangan Anda ya. Nah, sehingga jangan terbawa satu kata jatuh dalam bahaya ataupun mengambil suatu kata konsekuensi dalam masalah ya. Oke, teman-teman, hasil ramalan udah selesai, bisa dicatat nomor WA saya jika perlu ya. Jika sesuai dengan Anda ya Anda syukuri, jika tidak sesuai anggaplah sebagai hiburan ataupun have fun ya. Oke, Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.